Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Yang Mulia atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenankan saya Muhammad Burhanuddin bertindak untuk dan atas nama penggugat Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2023 untuk menyampaikan pokok-pokok gugatan sebagai berikut. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang kedua, bahwa para pihak sepakat bahwa harga tanah tersebut adalah 1 miliar rupiah. Yang ketiga, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati mekanisme pembayaran dalam 2 tahap, yaitu pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah sebagai uang muka dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagai pelunasan yang harus diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, sehingga jatuh tempo tepat pada tanggal 15 April tahun 2023. Yang keempat, bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dari tergugat yang menjadi bukti pelaksanaan kewajiban sebagian dari tergugat. Yang kelima, bahwa penggugat siap menyerahkan sertifikat asli tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat setelah pelunasan dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keenam, namun faktanya Yang Mulia, sehingga lebih dari 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo, yaitu sampai tanggal 15 Juli 2023, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Yang ketujuh, bahwa penggugat telah beritikat baik memberikan kesempatan dan mengingatkan tergugat melalui 2 somasi. Yang kedelapan, namun sampai detik ini tidak ada penyelesaian pembayaran dari tergugat. 9. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum memperoleh pinjaman bank adalah bukan alasan yang sah menurut hukum, sebab perjanjian yang telah menjadi undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa menurut pasal 1239 KUH Perdata, setiap perikatan untuk berbuat sesuatu jika tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaannya, maka pihak yang lalai wajib mengganti kerugian. Bahwa menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai. Bahwa kelalaian tergugat telah nyata karena tidak memenuhi pembayaran tepat waktu meskipun telah disomasi. Sebagaimana pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, One Prestasi meliputi: yang pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali; yang kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; yang ketiga, melaksanakan tidak sesuai isi perjanjian; yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam perkara ini, tergugat memenuhi kriteria melaksanakan prestasi tidak tepat waktu. Karena kelalaian tersebut, penggugat menderita kerugian sebagai berikut. Yang pertama, kerugian material sebesar 100 juta rupiah berupa biaya somasi dan transportasi, kehilangan kesempatan ekonomi karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Yang kedua, kerugian imaterial sebesar 200 juta rupiah akibat tekanan mental, waktu, dan tenaga yang terbuang. Total kerugian keseluruhan yang harus diganti adalah 300 juta rupiah di luar harga sisa pembayaran utama. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan konservatoire beslak terhadap objek tanah sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan one prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai sekaligus. Keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material 100 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial 200 juta rupiah. 6.
Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 7. Menyatakan sah sita jaminan terhadap objek tanah sengketa. 8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Demikian yang mulia, semoga keadilan ditegakkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.